Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Tolisun Nasution. Di sini saya akan menemukan proyek kami yang bernama manajemen masjid yang menggunakan Laravel. Nah, di sini ada tampilan pertamanya yaitu ada manajemen masjid, kemudian ada jadwal sholat dan kontak takmir. Nah, di menu laporan keuangan juga akan menampilkan laporan keuangan dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Contohnya di sini ada dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Kemudian kita generate. Nah, di sini ditampilkan total pemasukan, total pengeluaran dan saldo. Kemudian ada juga detail pemasukan barang dan detail pengeluaran. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu list barang. Di menu list barang ini akan menampilkan barang apa aja yang udah ada di dalam masjid tersebut. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa login sebagai admin. Di sini ada contoh admin Gmailnya ada fulan@gmail.com, kemudian kita masukin passwordnya, kemudian kita login. Nah, di sini sudah di tampilan awalnya menampilkan seperti ini, ada logo dan jadwal sholat, ada juga kontak takmir. Di laporan keuangan ini juga sama seperti di view publik tadi, dan list barang juga sama. Kemudian di sini admin bisa membuat atau menambah kategori. Kemudian bisa menghapus dengan checkbox ini. Kemudian ada juga edit. Oke. Di pemasukan barangnya juga sama, dia menampilkan tanggal, barang, jumlah barang, satuan dan sumber barang. Di sini admin juga bisa menambahkan dengan mengklik new pemasukan barang. Begitu juga dengan tabel yang lain. Nah, untuk pembuatan web seperti ini kita memerlukan beberapa tools seperti VS Code, PHP, Laravel, Composer, server lokal seperti SAMPP atau Laragon, kemudian Microsoft Edge atau Chrome. Oke, setelah kebutuhan yang tadi sudah diinstal semua, selanjutnya di sini kita membuat migrasi tabel. Contohnya di sini saya sudah memiliki tabel user, tabel sumber dana, pemasukan dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat tabel migrasi ini kita cukup mengketik perintah php artisan migrate php artisan make migrate, terus nama migrasinya. Contoh di sini kita membuat sumber dana seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya nanti akan muncul file seperti ini. Nah, isi dari tabel sumber dana ini kami menggunakan kolom ID, kemudian ada kolom sumber dana yang tipenya string, kemudian ada keterangan yang tipenya string. Nah, begitu juga dengan di tabel-tabel lainnya seperti di tabel pemasukan, di tabel inventory, pemasukan barang, kategori pengeluaran, laporan keuangan. Nah, untuk membuat relasi tabel di dalam tabel migrasi ini, kita tinggal memanggil nama tabel migrasinya tersebut. Contohnya di sini dari sumber dana. Di tabel pemasukan, tabel sumber dana ini berelasi ke tabel pemasukan. Berarti di tabel pemasukan ini kita tinggal mengklik sumber dana ID, kemudian constrained cascade on delete. Tipenya itu menggunakan foreign ID. Nah, kemudian di tabel pemasukan barang juga ada relasi dari tabel inventories ID dan sumber dana ID. Setiap tabel yang berelasi tipenya itu menggunakan foreign ID dan menyertakan constrained cascade on delete. Nah, selanjutnya untuk pembuatan model akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Pojan. Saya akan menjelaskan apa itu model. Model berfungsi sebagai penghubung antara database dan aplikasi. Fungsi utama model yaitu mempresentasikan tabel database. Setiap model memiliki satu tabel di database. Misalnya, nama barang, jumlah, dan satuan adalah model untuk tabel inventaris. Fungsi yang kedua model yaitu model juga membuat relasi antara tabel, seperti tabel inventory berelasi ke tabel pemasukan barang.
Untuk perintahnya itu seperti ini, has many. Di pemasukan barang juga dia mengembalikan relasi dari inventory. Perintah itu sama, cuman dari has many berganti menjadi belongs to. Selanjutnya, untuk membuat tampilan admin, kami menggunakan Filament. Sebelumnya kita akan install Filament terlebih dahulu. Cara menginstalnya, kita copy ini, Composer, terus di enter. Habis itu kita tunggu. Setelah selesai, masukkan yang di bawahnya, PHP Artisan Filament Panas. Terus di enter, tunggu. Akan muncul folders seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat filament resource. Untuk membuat tampilannya dengan perintah seperti ini. Ini kita copy aja, PHP Artisan seperti ini. Masukkan di sini. Ini. Misalnya kita buat resource inventory akan muncul seperti ini. Di inventory ini kita memasukkan kode seperti ini. Ini dan yang kedua itu seperti ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Karena tadi kita inventory, akan muncul perintah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, saya Ali Mulia Rahman yang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang controller. Nah, sebenarnya apa itu controller? Controller adalah penghubung antara view dan juga model. Di dalam controller sendiri terdapat fungsi yang bertujuan untuk menampilkan view kita. Contohnya, ada public function beranda, lalu ada function laporan keuangan, dan ada function list barang. Tujuan dari function sendiri adalah ketika di dalam view function ini dipanggil, maka yang keluar adalah kode-kode seperti ini. Hasilnya akan keluar seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan tentang view. Di sini saya akan mengambil contoh view public. Pada view public sendiri kami membagi menjadi 3. Yang pertama ada beranda, laporan keuangan, dan juga list barang. Pada view beranda sendiri kodenya akan berbentuk seperti ini. Dan hasil dari kode tersebut adalah ini, yang dimana terdiri dari judul dari web, setelah itu nama masjid beserta caption, dan juga jadwal sholat dan kontak person. Selanjutnya kita berpindah ke laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri kodenya itu akan berbentuk seperti ini. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, pintar-pintar lah kalian ya. Oke, ini adalah bentuknya dari kodenya. Hasil dari kode itu sendiri adalah seperti ini, yang dimana pada laporan keuangan kita bisa menampilkan laporan keuangan dari tanggal yang kita tentukan. Kita ambil contoh, kita ambil dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Generate laporan, hasilnya akan keluar, ada total pemasukan, total pengeluaran, dan sisa saldo. Di sini juga terdapat detail pemasukan barang, dan juga detail pengeluaran. Selanjutnya kita berpindah kepada list barang dengan kode seperti ini, dan hasil dari kodenya adalah seperti ini, yang dimana terdiri dari terakhir kali data ini diupdate, nama barang, jumlah, dan satuannya. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan tentang rute. Rute sendiri adalah jalan dari web kita itu sendiri. Pada saat awal kita merunning atau menjalankan web kita, itu akan langsung berada di menu beranda.
pada view beranda. Dan jika kita memencet navigasi laporan keuangan akan berpindah kepada laporan keuangan. Begitu juga saat kita memencet navigasi list barang akan berpindah kepada list barang. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan tentang web kami. Terlebih dan terkurang kami masih belajar. Mohon dikoreksi jika ada salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.